Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam kuliah Etika Komputasi. Kali ini kita akan bahas chapter 8 dari buku A Gift of Fire ya, 5th edition. Chapter 8 ini membahas mengenai errors, failures, dan risk ya. Jadi hari ini kita akan bahas dari buku tersebut apa saja sih failures dan errors di computer systems, apa yang menyebabkannya ya, dan jenis-jenisnya apa saja. Kemudian kita akan masuk ke case study tentang Terac 25. Ini suatu kasus yang cukup terkenal ya di luar negeri gitu ya. Dan kemudian bagaimana cara kita increase reliability dan safety ya. Bagaimana meningkatkan keterandalan dan keamanan sistem. Kemudian kita akan bahas di akhir mengenai dependence, risk, and progress. Pertama-tama tentang failures dan error di computer system ya. Jadi computer application itu biasanya sangat kompleks ya. Jadi sangat hampir tidak mungkin untuk membuat suatu program tanpa error ya. It is virtually impossible ya to produce programs with no errors. Jadi hampir nggak mungkin bikin program yang tanpa error. Namun bagaimana caranya kita meminimalkan ya? Ya itu yang akan kita bahas hari ini ya. Bagaimana cara kita meminimalkan error yang ada di program? Karena itu bisa jadi fatal gitu ya. Nah, kemudian faktor-faktor error tuh biasanya banyak gitu ya, lebih dari satu, more than one factor gitu ya. Nah, kita sebagai computer professionals, terutama teman-teman nanti ya yang akan bekerja di perusahaan atau bikin perusahaan atau bikin startup ya, atau ya nantinya kan teman-teman akan meniti karir ya. Nah, teman-teman pada saat meniti karir itu teman-teman harus aware dulu ya bahwa failure itu kemungkinan ada dan bagaimana meng-avoid error ya, bagaimana menghindari error atau minimal meminimalkan error tersebut ya. Nah, itu kenapa pentingnya teman-teman belajar failures ya, sehingga teman-teman bisa meminimalkan poor work gitu ya. Oke. Error-error ini tuh terjadi karena database-nya bisa jadi inaccurate atau misinterpreted. Ya, jadi kalau kita bikin database nanti teman-teman kalau udah kerja terutama ya dan bikin database untuk benar-benar dipakai gitu di suatu perusahaan, maka teman-teman harus perhatikan bahwa database itu harus sebenar mungkin. Kenapa? Ya karena error itu biasanya berawal dari itu database ya. Entah database-nya tidak terupdate misalnya, jadi makanya billingnya bisa error, salah alamat misalnya. Jadi database-nya tidak terupdate ya. Atau bisa jadi ada orang-orang yang punya nama-nama yang sama gitu ya. Orang-orang punya nama yang sama karena kita hidup di populasi yang besar gitu ya. Jadi orang-orang bisa jadi punya nama yang mirip atau sama ya. Nah, kemudian karena kita terlalu bergantung pada sistem, bisa jadi proses yang terotomasi itu tidak bisa mengenali special cases ya. Misalkan kita mau ngasih diskon ya, tapi ternyata karena diskonnya tidak tercatat atau gimana, atau ternyata sistemnya tidak bisa recognize diskon-diskon yang spesial gitu, akhirnya tidak terdiskon misalnya ya, biayanya misalkan. Jadi special cases itu kadang-kadang tidak bisa direcognize oleh proses yang otomatis. Jadi harus dihandle sendiri gitu ya. Oke. Nah, kemudian kadang-kadang orang-orang yang pakai database juga terlalu overconfidence ya, terlalu confidence ke accuracy of data, padahal belum tentu datanya akurat kan ya. Bisa jadi ada update atau apa yang tidak belum di-input misalkan ya. Nah, jadi kita tidak boleh juga overconfidence terhadap data gitu ya. Nah, terus human error juga bisa ya. Jadi waktu memasukkan data ada error misalkan ya. Ya. Nah, yang terakhir yang paling penting itu adalah lack of accountability for error. Ini maksudnya kita tuh tidak accountable terhadap error. Jadi kalau ada error bisa jadi nggak sadar gitu ya sistem kita atau database kita gitu. Ya, jadi kalau ada error nggak sadar database-nya gitu bahwa sebetulnya ada error. Seperti itu ya. Nah, itu menjadi masalah. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Silakan. Ada yang mau didiskusikan dulu? Suara saya masih terdengar? Masih terdengar, Bu. Terdengar. Bu, Oke, baik. contohnya yang overconfidence di akurasi data itu kayak gimana, Bu ya? Oh, nanti kita bahas ya. Jadi yang crash-nya pesawat
yang kemarin tuh apa Lion ya. Nah, itu kan sebetulnya awal terjadinya si Lion Air crash itu kenapa sih? Itu kan sebenarnya ada data yang error ya dari sensornya ya. Jadi si Boeing itu sudah ngasih kayak sistem otomatis gitu ya untuk menstabilkan stallnya pesawat gitu. Tapi itu dibuat semi otomatis gitu. Jadi ada fungsi baru gitu ya, sistem baru, sistem otomasi baru untuk menstabilkan stall pesawat. Jadi hidungnya pesawat itu supaya tetap lurus gitu ya. Nah, ternyata ada error di sensor, salah satu sensornya di Boeing itu. Sehingga salah satu sensor itu mengatakan bahwa posisi pesawatnya itu sedang danga. Tahu danga nggak itu bahasa Jawa? Danga tuh gini, apa sih? Kepalanya ke atas gitu. Seolah-olah, padahal sebenarnya pesawatnya lagi lurus. Nah, oleh karena itu, karena salah data ya, akhirnya si sistem otomasinya itu membuat si pesawatnya turun ke bawah karena sensornya salah, dikiranya dia naik ke atas gitu. Akhirnya sistem otomatisnya itu membuat dia ke bawah, seperti pilotnya nggak tahu cara override gitu. Nah, akhirnya terjadilah kecelakaan itu. Nah, itu salah satu contoh overconfidence di data akurasi kan ya. Jadi, si sistem otomatisnya itu sangat rely ke data sensor, padahal sensornya ternyata ada yang miss gitu, ya. Dan naasnya lagi si pilotnya nggak tahu bagaimana cara mengoverride sistem otomatisnya gitu. Jadi ya akhirnya terjadilah kecelakaan itu yang akhirnya 189 orang meninggal kan ya karena itu gitu. Jadi itu ya. Jadi walaupun kita punya suatu sistem otomatis, kita jangan terlalu percaya 100% ke data ya, karena bisa jadi datanya ada yang error ya. Seperti itu. Berarti selama ini yang MCAS itu di sensornya ya, Bu? Yang Kalau Lion nggak salah itu. gitu sih, iya. Kalau nggak salah ya, coba kita lihat ya. Kita lihat bareng-bareng deh. Nih, jadi saya udah sempat lihat nih yang kemarin ya. Yang, sebentar, ini nih. Nah ya, jadi ini investigasi, kelihatan kan ya, layar saya masih kelihatan ya. Nah, jadi ternyata the crash of ini yang tahun 2018 itu ya, sebetulnya tuh terjadi karena, apa nih? Jadi put the blame on Boeing for introducing an automated system in the MAX without adequately briefing airlines and their crews about its existence or instructing them how to override the software should it malfunction. Jadi ternyata softwarenya ada malfunction dan pilotnya nggak bisa override gitu, nggak bisa override sistem otomatisnya gitu ya. It also pointed out the maintenance issues on the Lion airplane gitu lah ya. Jadi 189 people meninggal gitu ya, dan ternyata kenapa karena nah ini, jadi sistemnya, software barunya yang otomatisnya itu didesain untuk help prevent stalls, jadi supaya ininya stabil gitu ya, was triggered erroneously on faulty data from sensor. Nah ini, jadi ada data yang error dari sensornya, sensor yang untuk kayak sensor apa ya, kalau di robotika itu pakai sensor kayak gimbal tuh loh, kayak yang pendulum itu loh ya, supaya kita tahu posisi pesawat itu lagi lurus gini atau lagi danga atau lagi nunduk gitu loh. Nah, si sistem otomatisnya itu untuk memprevent itu antara pesawatnya terlalu nunduk atau terlalu ke atas gitu posisinya. Nah, ternyata sensornya itu fault ya. Nah, sehingga planes-nya itu irrecoverable nosedive. Jadi posisi hidungnya itu jadi malah jadi nggak benar gitu, karena si automated systemnya ini membuat dia kan berdasarkan sensor kan, dia baca data dari sensor kan, nah kemudian dia mengarahkan hidungnya pesawat supaya lurus lagi maksudnya, tapi sayangnya sensornya salah, kayak gitu. Seperti itu. Jadi memang karena faulty data from sensor. Nah itu, makanya kita, walaupun kita punya sistem otomatis, jangan percaya 100% terhadap data. Kenapa? Karena data itu belum tentu akurat ya, bisa jadi sensornya ada yang salah gitu kan. Atau ada pengaruh dari lingkungan ya, sehingga membuat sensornya jadi misread gitu ya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Ini saya nggak ada lagi, Bu.
Cukup ya? Oke. Kita lihat sebentar ya, bagaimana fault itu ya, fault yang tadi karena sensor gitu, terus sistem otomatisnya itu nggak bisa di-override, bagaimana itu membawa dampak ke keselamatan, sampai keselamatan passenger di pesawat gitu ya. Kita lihat bareng-bareng videonya ya. Nah ini ya, ini Lion Air tuh pas pertama kali boarding gitu ya, pertama kali dia take off dari Bandara Soekarno-Hatta kan ini ya, dari Bandara Soekarno-Hatta tahun 2018. Ini simulasinya ya teman-teman ya. Kemudian dia masih terbang biasa, tapi di menit ke mana ya kalau nggak salah ya. Nah ini ya, dia sudah mulai terombang-ambing. Ini dibaca dari, kalau nggak salah dari black box-nya pesawat gitu ya, supaya tahu gimana posisi pesawatnya saat itu. Jadi di menit-menit yang itu awal-awal tuh sudah mulai nggak stabil gitu. Tapi si pilotnya masih mampu manual gitu ya, mengendalikan pesawat secara manual gitu ya. Walaupun sistemnya udah mulai ngegerakinnya agak error gitu ya, sistem otomatisnya tuh membuat pesawatnya terlalu menunduk akhirnya, karena kesalahan sensor. Nah, pada saat-saat akhir-akhir, nah ini ya, ini udah mulai gini-gini lagi ya, pilotnya udah berusaha sekuat tenaga untuk melakukan manual, tapi ternyata si sistem otomatisnya tuh nggak bisa dimatiin karena si pilotnya nggak ngerti gimana cara matiin sistem otomatisnya gitu. Pilotnya tuh nggak tahu cara matiin sistem otomatisnya gimana kalau ada failure gitu. Akhirnya dia harus struggle manual ya untuk melawan si sistem otomatisnya, kan jadi bingung ya pilotnya di dalam gitu ya. Nah terus pas kalau nggak salah akhir-akhir ya, menit ke-6 gitu ya. Nah ini udah mulai kesulitan gitu pilot untuk mengendalikan pesawatnya. Nah itu ya, jadi pesawatnya udah sangat amat menunduk, terlalu menunduk, pilotnya udah tidak mampu lagi mengembalikan secara manual gitu ya, karena terlalu error gitu ya, terlalu menunduk sekali, akhirnya sampai pesawatnya terbalik dan jatuh ke laut. Nah jatuhnya itu posisinya lagi kebalik gitu ya, saking lagi menunduknya itu si pesawatnya, terlalu menunduk gitu. Seperti itu. Jadi semakin si pilotnya berusaha override, semakin parah ternyata itunya. Nunduknya itu. Jadi si pilotnya kan berusaha naikin lagi ya. Tapi ternyata semakin pilotnya berusaha naikin, pesawatnya malah makin diturunin lagi sama si autopilotnya gitu. Sama sistem otomatisnya. Akhirnya dia sampai kebalik seperti itu. Nah jadi itu ya pentingnya teman-teman mendesain sistem gimana caranya untuk meminimalkan resiko. Karena resiko itu bisa jadi merenggut nyawa gitu ya. Seperti itu ya. Oke, ini ada beberapa contoh ya di buku itu, nanti teman-teman bisa baca buku yang tadi disebutkan di awal. Ada beberapa contoh sistem failures ya, misalkan Galaxy 4, terus Amtrak gitu ya. Contoh-contohnya termasuk yang tadi ya, termasuk yang Lion Air itu ya, kasus di kita ya, tahun 2018 ya. Terus voting systems juga ya, itu ada contohnya ya. Contoh-contoh technical failures pada voting system ya, contoh-contoh di mana mungkin ada hacker ya untuk memproduksi inaccurate results dan mungkin vulnerability to viruses. Dan ini yang sekarang sedang ramai diberitain juga kan, voting ya di Amerika kan ya, kan baru pemilihan presiden ya di Amerika kan ya, Trump versus Biden ya, ya kan. Nah, terus yang menang kan Biden ya. Nah, pada saat Biden udah hampir-hampir menang kan Trump sempat itu ya, sempat bilang bahwa oh ini voting sistemnya nih ada kesalahan gitu. Harusnya saya yang menang, tapi tiba-tiba suaranya naik untuk Biden gitu-gitulah. Jadi nah itu ya, ini voting system ini sangat penting. Kenapa? Karena ini political ya, terkait dengan politis nih di sini. Ya, jadi ini banyak sekali di utak-atik gitu. Termasuk di pemilihan presiden Indonesia juga ya, waktu Jokowi sama Prabowo juga kan ya, sempet ya. Jadi ini banyak suara-suara yang aneh gitu, yang tiba-tiba ada gitu, kayak gitu-gitulah ya. Nah, tapi itu kadang-kadang terkait dengan politik juga ya. Nah, di sini kita bicara bukan tentang politiknya, tapi tentang benar-benar failure-nya ya. Jadi kalau misalnya ada partai gitu ya, yang bilang bahwa voting sistemnya ada kegagalan, nah itu harus bisa membuktikan di mana gagalnya, di mana bug-nya, apa yang terjadi. Harus ada bukti yang kuat. Kalau nggak ada ya nggak bisa ya, gitu. Seperti itu. Jadi siapa tahu itu hanya politik aja gitu kan. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Bu, kalau nunjukin error misal di voting system itu
Berarti harus lihat sistemnya gitu, Bu ya? Iya sih, harus based on data berarti ya, kalau mau nggak mau gitu ya. Jadi kalau misalkan nih Trump bilang bahwa ini Biden licik nih, Biden nih tiba-tiba ada suara-suara dari orang-orang yang sudah meninggal misalnya, ya berarti dia harus bicara dengan data dong ya. Berarti misalkan di negara bagian tertentu gitu ya, dia bilang suara Biden tiba-tiba naik, padahal harusnya saya yang menang di negara bagian itu misalkan. Nah, berarti dia harus menunjukkan di negara bagian itu populasinya yang real ya, yang disensus oleh statistik di sana, badan statistik di sana itu berapa real orang yang hidupnya. Nah, kemudian total suaranya ada berapa. Kalau itu ada ketimpangan ya, total suaranya lebih besar dibandingkan jumlah populasi betulannya gitu ya, berarti itu dia bisa klaim bahwa itu ada terjadi kesalahan sistem gitu. Kesalahan perhitungan. Tapi kalau itu dia tidak bisa memberikan, ya berarti nggak bisa dianggap failure kan, nggak ada buktinya gitu. Tapi nggak harus melihat ke sistemnya ya, bisa dilihat dari fakta-fakta yang ada. Karena kalau ngelihat si sistem software-nya satu-satu kan ya pasti susah ya. Dan pasti kan dilindungi juga kan software untuk voting-nya kan ya, untuk perhitungannya kan ya, supaya hacker nggak bisa main-main dengan sistem voting itu gitu kan. Itu sih Damai. Jadi nggak perlu lihat ke sistemnya atau softwarenya, tapi data di lapangan aja mungkin sebagai buktinya. Kalau menurut saya sih gitu. Ada pendapat yang lain, teman-teman? Mau nanya, Bu, Boleh? kalau buat Indonesia sendiri, itu seberapa siap, Bu, ya buat melaksanakan e-vote seperti US, atau mungkin kapan Indonesia akan siap buat beralih dari yang tadinya masih nyoblos, masih nyentrang, jadi ke model-model lebih ke IT lagi gitu dalam election. Nah, itu ya, itu nanti teman-teman yang penelitiannya di SAIS ya tentang e-government gitu ya, e-voting, silahkan itu diprediksi kira-kira kapan siapnya gitu ya. Ya, ada beberapa kriteria kan ya yang harus dipenuhi gitu ya kalau kita mau mulai pakai e-voting kan ya. Ya, satu softwarenya harus free dari bug gitu kan tentunya. Terus bisa dipastikan bahwa aman gitu, hacker nggak bisa menyerang gitu kan ya. Kalau hacker bisa menyerang kan gampang ya, tinggal ya diakses aja terus udah gitu diubah hasilnya gitu kan ya. Jadi e-voting itu memang lebih vulnerable ya dibandingkan kalau offline gitu kan. Ada yang mau menanggapi? Belum bisa berspekulasi juga sih, Bu. Iya. Soalnya banyak negara maju pun masih pakai voting centang atau coblos gitu. Betul. Singapura sama itu aja masih itu juga, Bu, masih ke bilik suara juga, bukan Betul. online. Iya, karena itu ya online system itu kan vulnerable ya sebetulnya ya. Satu dia vulnerable ke hacker kan ya. Dan susah kan, hacker itu juga susah untuk di-track kan, asalnya dari mana, itu nggak semudah kalau misalnya orang nyuri box suara gitu ya, itu kan mungkin bisa kerekam kamera gitu kan ya, terus dilihat orangnya, apa ada face recognition segala macam. Tapi kalau hacker kan kita bekalnya ke IP address berarti kan ya, men-track IP address-nya juga susah kan, bisa jadi dia pakai warnet atau apa gitu ya, jadi susah untuk dapat siapa sih orang yang menghack gitu, itu susah. Kemudian kedua ini juga vulnerable ke virus ya, bisa jadi ada virus yang merusak sistemnya, akhirnya kacau semua gitu. Jadi memang untuk bisa e-voting itu mungkin kriterianya cukup banyak ya, agak-agak sulit ya, seperti itu. Jadi makanya kenapa di Amerika juga kalau nggak salah masih yang biasa ya. Walaupun ada email juga ya, kalau nggak salah mereka juga memfasilitasi email ya untuk beberapa negara bagian karena sedang COVID kan. Jadi beberapa voting bisa lewat email gitu. Tapi itu juga pasti ada mekanisme pengamanan yang sedemikian ketat ya supaya nggak bisa multiple email gitu kan ya. Seperti itu. Ya. Menarik sih sebenarnya ya ini semua. Tapi ya makanya harus mikir failure-nya, kira-kira failure-nya apa aja, error-nya apa aja, kemungkinan vulnerable-nya di bagian mana. Nah, itu yang harus kita minimalkan sebelum kita mengadopsi sistemnya secara real di lapangan, ya. Kemudian di bukunya ada juga contoh ya sistem failures di airport ya. Ini terkait baggage system ya. Nanti teman-teman bisa baca juga di bukunya. Ini karena sebetulnya waktu development-nya itu tidak cukup. Waktu orang-orangnya membuat
automated baggage system di airport ya. Karena waktunya nggak cukup, terus keburu di-deploy duluan gitu ya, akhirnya ada problem ya, akhirnya muncul problem. Dan bagaimana cara mengatasinya? Akhirnya si airport itu gitu ya, membuat perubahan yang signifikan ke spesifikasi softwarenya gitu ya, setelah proyeknya dimulai. Seperti itu. Saat teman-teman mau menerima proyek ya, satu time, dan yang kedua resource ya, resource itu terkait biaya ya, kan teman-teman nanti harus ngegaji orang-orang gitu ya untuk bekerja gitu kan. Terus ya itu semua harus dipertimbangkan ya. Terus ada lagi contoh sistem failure di airport di Hong Kong dan Kuala Lumpur ya. Ini terjadi error itu karena desainernya tidak mempertimbangkan potential user input error. Jadi kalau ada human error itu nggak tahu gimana cara men-tackle-nya. Nah, kadang-kadang ada beberapa sistem yang kesalahannya itu sangat ekstrim, jadi besar sekali kesalahannya, sehingga akhirnya sistemnya nggak dipakai ya. Walaupun udah dikembangkan sedemikian rupa, biayanya banyak, tapi ternyata kesalahannya terlalu ekstrim, terlalu banyak, sehingga akhirnya sistemnya di-discard, dibuang. Oke. Kemudian sebetulnya kenapa sih, apa sih yang terjadi gitu ya, kenapa kok sistem bisa gagal gitu ya. Nah, gagal itu ternyata pertama adalah kurang jelasnya goals dan specification. Nanti teman-teman kalau udah bekerja, misalkan di startup atau apa di perusahaan IT, pada saat berkomunikasi dengan klien, nah pastikan dulu goals dan specification yang diminta apa. Ya, jangan sampai ada yang ngambang gitu ya. Jadi tiba-tiba teman-teman udah bikin softwarenya, misalkan ya tiba-tiba kliennya bilang spesifikasi awalnya kan nggak kayak gitu, saya kan mintanya gini-gini gitu ya. Nggak bisa gitu ya. Jadi goals dan specification harus jelas dari awal ya. Kenapa? Karena nanti ini terkait dengan budgetnya mau berapa ya, time-nya mau berapa, itu kan terkait dengan specification dan goals ya. Kalau ini sudah jelas, maka kita bisa menentukan budget dan time dengan reasonable ya, yang cocok gitu ya. Kalau ininya nggak jelas, ini yang ngambang, goals dan specification yang ngambang, budget dan time-nya juga jadi bingung kan mau gimana gitu kan ya. Nah, selain itu juga bisa karena poor management dan poor communication ya. Ini juga menjadi key ya. Kalau teman-teman nanti menjadi orang yang contact person misalnya ya, untuk komunikasi dengan klien ya. Nah, itu harus bisa punya komunikasi yang baik ya, dan manajemen yang baik ya, supaya tetap orangnya minta dibuatkan sesuatu ke kita ya, percaya ke perusahaan kita, tapi kita juga bisa mengkomunikasikan dengan baik. Ya, menjadi jembatan antara perusahaan dengan klien. Ya, jadi dari klien kita harus bisa dapat trust ya, supaya mereka ngasih proyeknya ke kita misalkan ya. Tapi kita juga bisa merepresentasikan perusahaan dengan baik. Artinya kita bisa menjelaskan ini spesifikasi dan goals dari klien gitu ya. Dapat goals dan spesifikasi yang jelas dari klien. Ini kadang-kadang susah nih untuk proyek-proyek ya. Kadang-kadang spesifikasinya mau kayak gimana itu biasanya banyak yang ngambang ya, tapi itu nanti teman-teman latihan kalau udah kerja nanti ya. Nah, kemudian biasanya ada juga pressure dari institusi ya, tempat kerja, perusahaan, atau tekanan politis juga mungkin ada. Ya, karena ada tekanan institusi dan tekanan politis, mungkin teman-teman harus bikin bids gitu ya, yang unrealistically low bisa jadi ya. Misalnya teman-teman ikut tender nih ya, ikut tender gitu ya, untuk membangun suatu sistem pemerintah gitu ya. Tapi ternyata karena ada political pressure diminta supaya harganya direndahin serendah-rendahnya gitu ya, misalkan. Ya akhirnya low budgetnya harus low gitu ya, underestimate time misalkan seperti itu ya. Nah itu ya, itu bisa juga mengakibatkan adanya sistem failure gitu ya. Padahal harusnya waktunya butuh setahun, tapi supaya menang tender ya udahlah kita bikin 5 bulan aja misalnya gitu ya. Nah itu, tapi ditekan nih dari atas. Nah ini nanti teman-teman gimana caranya nih kalau ada pressure seperti itu nanti dari perusahaan, apakah teman-teman mau tetap melakukan gitu atau bernegosiasi misalnya. Nggak mungkin kalau waktunya segini nih nggak akan cukup untuk membuat sistem seperti itu misalkan atau gimana, itu nanti silahkan didiskusikan ya di FGD-nya ya. Problem lain misalnya adanya penggunaan teknologi yang baru yang reliabilitasnya belum jelas ya.
Terus mungkin ada problem juga di teknologi baru tersebut ya. Terus bisa juga ketidakmauan ya, misalkan egonya tinggi gitu ya, sehingga kalau ada proyek yang bermasalah itu nggak diomongin ya. Misalkan teman-teman jadi tim developernya nih ya, teman-teman bikin software atau bikin sistem apa, otomatis apa gitu. Sebetulnya ada trouble tuh di proyeknya gitu ya. Tapi supaya nama teman-temannya nggak rusak gitu, akhirnya teman-teman nggak bilang bahwa di situ ada masalah gitu. Ya, itu juga bisa menyebabkan sistem failure ya. Jadi ini semua kalau bisa dihindari ya, jangan. Ada pertanyaan dulu? Terus apalagi yang membuat sistem failure? Itu bisa jadi ada legacy system, sistem-sistem yang diturunkan dari dulunya gitu ya. Jadi misalnya suatu perusahaan atau IPB aja contohnya ya. IPB itu kan DSITD sekarang sedang membuat sistem yang terintegrasi kan ya, SIMAK tuh ya. Jadi semua administrasi pendidikan itu diintegrasikan dalam suatu sistem SIMAK. Jadi IPB itu lagi ngembangin SIMAK yang terintegrasi. Nah, tapi sebelum SIMAK IPB ini dikembangkan oleh DSITD, itu sebetulnya sudah ada SIMAK-SIMAK yang terpisah-pisah. Jadi prodi sarjana itu punya SIMAK sendiri gitu ya. Terus pasca sarjana punya sistem administrasi pendidikan sendiri. Jadi sistemnya itu terpisah-pisah. Nah, karena sistemnya terpisah-pisah, itu agak susah untuk mengintegrasikan datanya. Ini yang saya dengar ya. Jadi itu, adanya legacy system itu ternyata bisa membuat sistem failure juga gitu ya. Kenapa? Karena kayak misalnya pasca sarjana nih, punya sistem SIMAK yang dulunya gitu, yang formatnya beda dengan SIMAK-nya IPB yang sekarang. Ya. Dan ternyata walaupun dia reliable, kenapa reliable? Orang-orang di pasca ya, kaprodi pasca, mahasiswa-mahasiswa pasca, sistem-sistem admin di pasca udah biasa pakai sistem itu ya. Jadi sistem itu udah dianggap reliable banget gitu. Namun begitu mau diintegrasikan ternyata dia tidak fleksibel, formatnya nggak bisa diubah segampang itu gitu ternyata. Ya, akhirnya ya itu, akhirnya sulit untuk membuat sistem yang baru. Walaupun akhirnya bisa, tapi ya di replace akhirnya kan gitu ya. Dan ternyata ada juga sistem-sistem lama yang expensive to replace ya, bisa jadi dia mahal untuk di-replace ya. Dan bisa juga ada sistem-sistem yang lama yang sudah biasa dipakai tapi ternyata nggak punya dokumentasi. Jadi waktu mau diganti apanya gitu, itu susah. Di mana nih digantinya misalnya gitu ya. Nah, jadi teman-teman nanti kalau bikin sistem apapun usahakan untuk selalu membuat dokumentasi yang baik. Kenapa? Khawatirnya nanti sistemnya mau dimodifikasi untuk misalnya diintegrasikan dengan sistem lain ya. Kan harus dimodifikasi tuh datanya supaya sama, misalkan formatnya segala macam kan harus bisa dimodifikasi. Nah, untuk memudahkan modifikasi untuk pengembang selanjutnya ya, kalau bisa setiap bikin sistem ya, mau software, mau hardware apapun, pakai dokumentasi yang lengkap ya. Buatlah dokumentasi yang lengkap. Itu ya. Oke. Nah, kemudian kira-kira apa lagi nih yang mungkin salah ya? Yang kemungkinan membuat failure dan error itu bisa jadi memang pekerjaannya memang sulit gitu ya, proyeknya sulit. Atau bisa juga memang proyeknya itu dikerjakan dengan tidak bagus gitu ya, jelek gitu ya. Gitu. Oke. Nah, ini juga kemungkinan masalah lain gitu ya, yang bisa menyebabkan failure dan error ya. Bisa jadi kurang perhatian ke potential safety risk gitu ya, kurang. Terus adanya interaksi dengan physical devices that do not work as expected ya, tidak bekerja semestinya. Incompatibility of software and hardware gitu ya, atau dengan operating systemnya tidak compatible gitu ya. Terus kesalahan planning atau tidak mendesain unexpected input gitu ya. Jadi kalau ada keadaan-keadaan yang di luar ekspektasi itu nggak tahu gimana cara men-tackle-nya. Nah itu pada saat teman-teman mendesain sistem selalu rencanakan untuk worst case. Jadi kemungkinan terburuknya seperti apa sih? Dan kalau itu terjadi apa yang harus dilakukan? Seperti tadi kasus Boeing ya. Kemungkinan terburuk adalah sensornya salah. Nah kalau sensornya ada masalah nih, apa yang bisa dilakukan? Itu harus dibekali tuh si kru pesawatnya ya, harus tahu cara matiin sistem otomatisnya gimana supaya tidak terjadi resiko ya. Kemudian mungkin user interface-nya nggak jelas gitu sehingga bingung atau testingnya tidak cukup ya. Terus bisa jadi juga menggunakan software dari sistem yang lain tapi tanpa
checking terlebih dahulu ya sehingga gagal gitu ya. Terus sama yang tadi ya, overconfidence in software ya, terlalu pede gitu dengan software yang dibuat ya, padahal namanya software ya pasti kan ada suatu saat ada kesalahan ya, mau nggak mau gitu ya. Dan juga kekurang hati-hatian. Ini semua harus dihindari supaya bisa meminimalkan failure dan error. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Cukup? Halo, saya masih nyambung nih. Cukup, Bu. Masih? Oke, baik. Kemudian apalagi yang error? Nah, bisa jadi ada data entry error ya, human error gitu ya. Atau, nah ini tadi yang kasus pesawat tadi ya, inadequate training of users. Nah ini ya, waktu Boeing mengeluarkan pesawat barunya yang sudah dilengkapi dengan sistem otomatis tadi, itu usernya ya, pilot-pilotnya itu tidak ditrain kan, tidak ditrain dengan adequate gitu, dengan cukup. Sehingga nggak tahu gimana cara mematikannya ya, nggak tahu cara menghandle-nya gimana, override-nya gimana, dia nggak ngerti gitu kan ya. Bahkan mungkin dia nggak tahu bahwa ada alat yang baru itu, ada sistem baru itu yang di-embed ke pesawat, mungkin pilotnya nggak tahu juga kan, kita nggak tahu ya. Jadi kalau trainingnya kurang, nah itu bisa jadi error ya, jadi bisa jadi timbul korban gitu ya. Kemudian bisa jadi error dalam menginterpretasikan results or output gitu ya. Kemudian kegagalan untuk mengupdate informasi di database ya, failure to update database ya. Jadi database-nya mungkin udah lama gitu ya datanya ya. Nah, kemudian overconfidence in software by users nih sama dengan yang tadi. Cuma kalau yang tadi itu waktu di bagian design and development ya. Kalau bagian design and development, kalau overconfidence in software berarti tidak mungkin bisa jadi tidak diberikan mekanisme cara mengoverride software-nya karena yakin software-nya pasti benar misalnya gitu ya. Ya, jadi di bagian desain mungkin overconfidence-nya ini dalam bentuk tidak disediakan cara untuk mengoverride. Sedangkan kalau dari bagian usernya walaupun sudah disediakan cara override memang tidak di override karena memang usernya tuh pede bahwa software-nya benar gitu ya. Jadi agak beda ya. Dari sini ini dari sisi design and development, ini dari sisi management and use problem ya. Seperti itu ya. Nah ini yang perlu dihindari itu hiding problems ya. Jadi kalau ada masalah ya jangan disembunyikan ya, harus dikatakan gitu ya. Jadi harus dilaporkan ya, supaya ada tindak lanjutnya, supaya jelas apa yang harus dilakukan kalau problem tersebut muncul ya. Kemudian bisa jadi ada insufficient legal incentive to do a better job ya. Mungkin kalau dia melakukan dengan baik, insentifnya nggak cukup besar gitu ya. Atau marketnya mungkin jadi sedikit ya. Kalau misalkan si Boeing bilang bahwa ini sensornya ada 80% akurat ya, 20% lagi mungkin dia akan gagal. Mungkin kalau Boeing ngomong gitu aja ya. Nah, bisa jadi orang nggak mau beli pesawatnya kan ya, karena, oh jangan-jangan nanti saya beli sensornya rusak nih gitu kan. Jadi bisa jadi itu memang problemsnya itu tidak di-report gitu, tidak dilaporkan untuk menjaga market bisa jadi ya. Nah, tapi itu kembali lagi ke etika kan. Ya, secara etika itu kan nggak boleh ya. Harusnya kalau ada problem, ya di-report aja apa adanya gitu ya. Walaupun dengan taruhan bahwa marketnya mungkin tidak sebesar itu. Oke, baik. Nah, kemudian ini ada contoh juga di bukunya tentang bagaimana software itu kalau dipakai lagi gitu ya. Jadi ada roket gitu ya, yang roketnya itu dikasih software, tapi softwarenya itu reuse dari yang dulu, yang sebelumnya gitu ya. Dan ternyata roketnya jadi nggak bisa terbang gitu, karena ternyata softwarenya nggak cocok dengan roket yang itu gitu ya. Jadi teman-teman nanti kalau kerja di perusahaan atau apa atau jadi developer ya, kalau pakai software yang udah di-develop sebelumnya atau udah ada sebelumnya, jangan lupa dicek kembali ya, re-examine spesifikasinya ya. Ya, dan desainnya dicek lagi ya. Disesuaikan dengan environment yang baru. Ya, sesuaikan dengan environment yang baru, sesuaikan dengan alat yang baru, kemudian di-retest lagi softwarenya ya, jangan asal pakai gitu ya, karena ya itu tadi bisa jadi gagal gitu ya. Nah, kemudian ada lagi kita kasus yang sangat signifikan ya di Amerika gitu ya, ini TERAK 25, radiation overdose. Jadi TERAK 25 itu
mesin gitu ya, mesin yang dibuat untuk cancer sebenarnya, untuk menyembuhkan cancer ya. Ini. So in the 1980s, there's a machine called a Therac 25. And what the Therac 25 was a radiation therapy machine. And it was used to deliver a highly concentrated beam of radiation to a part of a human body where that beam can be used to destroy cancerous tissue without harming tissue that's nearby. And as you can see, this is not obviously an inherently safe technology. It's going to depend on skilled operators and also highly safe software in order to safely dose patients at the cancer site without harming the patients. So what happened with the Therac 25 was a tragic series of mistakes where 6 people were subjected to massive radiation overdoses, and several of these people died. And I'll make sure to include a link about these occurrences in the supplementary material for this course. And if you actually take a look at that, you'll find that it's really quite terrifying reading. It's really a very scary series of accidents. The Therac 25 had a number of serious issues with its software, and we're just going to talk about one of them here. So the Therac 25 was a largely software-controlled device, and it had, at the time, a fairly sophisticated controller, and it turned out that the people developing the software put a number of bugs into it. The particular bug that I'm talking about here was a software bug called a race condition. And what a race condition is a scenario. Nah, race condition nih teman-teman udah belajar kan ya? Race condition di sistem operasi ya? Iya Bu, waktu paralel computing. Iya, parallel computing juga ya, di parallel computing juga, di sistem operasi juga belajar ya. Gimana sih sebenarnya race condition itu waktu different threads of execution itu dieksekusi bersama-sama gitu kan ya? Jadi rebutan memori gitu kan ya? Rebutan memori, rebutan prosesor gitu kan ya? Nah, ternyata di Therac 25 itu masalah tuh terjadi karena race condition ini sebenarnya ya. Ya, where lihat lagi. Different threads of execution fail to be properly synchronized, with the result being that the software containing the race conditions can actually make mistakes. So this particular. Nah, jadi kesalahannya tuh kesalahan sinkronisasi nih teman-teman ya. Salah satunya ya, salah satu kesalahan di software yang mengontrol Therac 25 itu adalah fail untuk synchronize. Jadi race condition itu dianggap multiple input gitu ya. Dianggap multiple input sehingga radiasi yang untuk membunuh sel kanker yang harusnya dosisnya 10 misalnya ya, karena race condition ya, banyak orang menginput secara bersamaan dalam waktu berdekatan, akhirnya 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 misalnya. Akhirnya overdose gitu ya, itu yang terjadi. Makanya kenapa sinkronisasi itu penting ya, dan testing tentunya ya, testing juga penting. Oke, kita lanjut ya. Race condition in the Therac 25 software involved the keyboard input to the radiation therapy machine, which is what the person operating the machine used to tell the machine how to treat the patient. And what happened was, if the operator of the machine typed slowly, the bug was very unlikely to be triggered. And of course, while the machine was being tested, the people testing the machine weren't very good at using it. They hadn't used it a lot, and so they didn't type very fast. But unfortunately, as operators in hospitals became more and more familiar with this machine, as they treated hundreds and hundreds of patients, what happened was these people got very good at operating the machine, they typed faster and faster, and eventually they started triggering this bug. And the effect of this bug, unfortunately, was to deliver massive radiation overdoses to patients, and as I said, this led to several fatalities. And so the kind of quandary that this scenario raises for us as software testers is, do we have to care about the time at which inputs arrive at our software under test, or can we not worry about that? And so obviously for the Therac 25, and obviously also for something like a Linux kernel, the time at which inputs arrive is relevant. Jadi tadi Therac tuh seperti itu ya teman-teman ya. Apa sih, dia tuh sebetulnya terapi gitu ya, terapi untuk kanker. Jadi pengennya dia tuh hanya ngasih radiasi ke bagian sel kankernya aja gitu ya, yang lainnya nggak kena. Nah, waktu awal dites, kan operatornya masukin nilai radiasinya tuh lewat keyboard ya, itu kan masukinnya pelan-pelan ya, jadi tidak terjadi race condition. Tapi begitu udah dipakai selama beberapa ratus kali gitu, operatornya jadi highly skilled gitu ya, sehingga ngetiknya jadi lebih cepat. Nah, karena ngetiknya lagi cepat, akhirnya data yang masuk jadi banyak dalam satu waktu ya. Mungkin di servernya terlalu banyak data yang masuk gitu ya, sehingga kalau teman-teman masih ingat ya, sinkronisasi gitu ya. Jadi ini mungkin ada operator yang masukin di sini gitu ya, terus karena belum jalan juga masukin lagi gitu ya, masukin berkali-kali. Dan ternyata pada race condition yang failed untuk synchronize, ini tuh dianggap sebagai penambahan dosis jadinya ya pada Therac itu. Jadi
Ini seolah-olah dia masukin 10 ininya berkali-kali gitu ya. Sehingga pada saat dieksekusi, di sini mungkin pada saat dieksekusi, dia radiasinya jadi sekian kali 10 misalkan ya. Seperti itu ya. Jadi itulah yang terjadi. Padahal kalau terjadi sinkronisasi kan sebetulnya race condition seperti ini kan bisa dihindari kan ya. Jadi yang dieksekusi hanya yang terakhir ini aja gitu kan. Kalau bisa sinkronisasi ya. Masih ingat ya sistem operasi atau parallel processing ya. Kalau misalkan ada beberapa thread, kalau synchronized ya artinya thread yang dieksekusi hanya thread yang terakhir saja gitu kan ya. Jadinya yang lain disregard gitu ya. Atau dianggap mengakses dalam waktu yang bersamaan akhirnya terdeteksi error ya, at least terdeteksi error sehingga tidak berfungsi misalkan ya. Jadi kalau alat-alat yang bisa synchronize dengan baik harusnya begitu ada multiple thread yang datang dalam saat yang hampir bersamaan, artinya race condition, dia harus bisa mendetek bahwa itu error satu, atau dia hanya mengambil thread yang terakhir saja, yang lain tidak dieksekusi. Nanti dieksekusi di clock berikutnya, misalkan seperti itu. Nah itu kalau bisa synchronize. Kalau nggak bisa synchronize, akhirnya semua tuh di administer gitu, semua tuh dilakukan ya, akhirnya dosisnya ditambahin terus gitu dalam kasus terak ini, gitu ya. Nah ini karena kegagalan sinkronisasi. Nah akhirnya apa yang terjadi? Nah yang terjadi adalah overdose ya, massive overdose terhadap tadi katanya 6 orang ya, 6 orang ya. Dan ternyata kalau dilihat dari software and design problems ya, ternyata dia reuse software dari sistem yang sebelumnya. Dan dia tidak aware terhadap bugs yang ada di software sebelumnya. Juga pada saat testing ya, dia nggak aware kalau race condition seperti apa. Ternyata ada masalah sinkronisasi itu nggak aware gitu ya. Nah, kemudian mungkin juga ada kelemahan waktu mendesain operator interface ya, sehingga mungkin beberapa operator bisa mengoperasikan dalam waktu yang hampir bersamaan mungkin ya, bisa jadi gitu ya. Terus udah gitu test plan-nya juga mungkin kurang pas gitu ya, kurang cocok ya. Kemudian terus ada bugs juga gitu ya. Contohnya BIM-nya itu tadi sinyalnya itu sinar yang untuk ngehancurin sel kankernya itu bisa di-deploy bahkan waktu table-nya belum in proper position, artinya bisa nembak ke arah yang salah kan, jadi si pasiennya tuh belum di tempat yang benar udah ditembak duluan gitu. Itu ternyata juga ada kesalahan di situ ya. Kemudian ignore changes and corrections operators made at console gitu ya, jadi nggak bisa koreksi gitu ya. Nah, kenapa banyak incidents di Terak 25 ini ya? Karena ini ya, kayak tadi ya, ada kesalahan ya, kemudian tadinya itu rumah sakitnya nggak ngerti kenapa kok banyak orang yang meninggal gitu ya, sehingga pada saat awal-awal ada yang meninggal itu rumah sakitnya nggak tahu sebetulnya alasannya kenapa, dia belum nyadar bahwa itu karena alat yang baru ini gitu, karena Terak 25 gitu ya. Sementara yang bikin alatnya itu bilang bahwa mesin Terak 25 itu nggak mungkin menghasilkan overdose katanya gitu. Ya, karena apa? Karena tidak ada insiden lain yang dilaporkan, no other incident, katanya nggak ada kecelakaan, jadi nggak mungkin karena alatnya nih orang yang meninggal nih, mungkin karena kankernya mungkin gitu ya, jadi ya bisa aja lah namanya juga perusahaan ya. Terus udah gitu perusahaannya bilang bahwa dia sudah bikin perubahan gitu ya di sistemnya gitu ya, dan sudah mengimprove safety-nya setelah ada 2 kematian yang dilaporkan gitu ya, setelah ada 2 kecelakaan dilaporkan, akhirnya mereka bilang sudah dibenerin gitu alatnya. Tapi ternyata sayangnya pernyataan dia yang dibenerin itu ternyata tetap tidak membenarkan, tidak mengoreksi penyebab sebenarnya yang tadi ya, miss dari sinkronisasi itu ya, ternyata. Akhirnya tetap aja ada yang meninggal, sampai akhirnya ada 5 yang meninggal ya. Dari 6 kasus overdose, 5 dari 6 kasus overdose itu orangnya meninggal akhirnya gitu. Ya, sementara yang ke-6 itu ini nggak tahu kalau nggak salah nggak meninggal ya. Ini muncul lagi pada saat FDA sedang negosiasi dengan produsennya gitu ya. Jadi itu sebahaya itu gitu ya. Error dalam software tuh ya. Gitu ya. Jadi teman-teman nanti silakan sangat berhati-hati ya kalau bikin software ya. Bu, izin bertanya. Silakan. Alat medis kayak ini ada apa ya istilahnya ketentuan khususnya gitu nggak sih Bu?
Maksudnya Ada. kan apalagi kalau ini. Ya itu Betul. kok bisa sampai kurang ini ya Bu ya, kurang misalnya apa tadi? Kurang apa namanya? Testingnya kurang memadai kayak gitu kok sampai bisa terjadi. Betul, betul sekali Damai. Jadi kalau untuk alat-alat medis itu sebetulnya testingnya sangat berlapis-lapis gitu ya. Tapi dalam kasus Terak 25 ini ternyata testingnya dilakukan sih, tapi itu tadi testingnya itu operatornya itu ngetiknya pelan-pelan karena mungkin pas dites kan pasti ngetiknya satu orang satu kali pelan-pelan ditunggu gitu karena masih baru kan ya alatnya ya gitu. Jadi mungkin tidak ada race condition. Nah, jadi simply software mistake sih sebetulnya ya. Software mistake itu yang kelewat untuk dites gitu di situ. Tapi mungkin efek secara medis mungkin sudah dites ya, efek sinyal radiasinya ya, kalau dipakai secara benar gitu, bagaimana efeknya terhadap sel kanker itu pasti sudah dites, pasti ya. Dan bagaimana efektivitasnya sinyal tersebut dalam menangkal sel kanker, dalam membunuh sel kanker misalnya, efektivitasnya gimana itu pasti udah dites berlapis-lapis tuh. Hanya sayangnya yang bagian softwarenya itu yang kurang gitu sih. Itu sih mungkin ya. Seperti itu. Ada lagi teman-teman? Ada lagi? Cukup ya. Jadi memang biasanya error itu muncul di sistem yang kompleks ya. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Ya kita bisa meminimalkan error tersebut ya. Jadi harus ada backup plan kalau errornya terjadi apa yang bisa dilakukan misalkan gitu ya. Nah, tapi sayangnya yang di Terak 25 ini katanya case-nya itu tidak minor gitu ya, sampai merenggut nyawa orang gitu, dan ini adalah irresponsibility dari manufacturer-nya gitu ya. Gitu. Oke. Kemudian nah ini bisa didiskusikan oleh teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman jadi juri gitu ya, jadi hakim maaf, harus menentukan bagaimana bentuk responsibility manufacturer-nya dalam kasus Terak 25 gitu ya. Nah itu bagaimana kira-kira responsibility yang teman-teman akan berikan pertama ke programmernya yang membuat softwarenya, kedua ke manufacturer-nya yang tadi sempat bilang bahwa sudah diperbaiki gitu ya, tapi ternyata enggak juga gitu ya, dan kepada rumah sakitnya yang menggunakan mesinnya. Nah kira-kira mana yang paling berat nih teman-teman? Sepertinya kalau ini untuk yang mesinnya, Bu. Yang Terak 25 tadi ya, yang alat untuk kanker tadi. Yang paling salah siapa? Yang paling bertanggung jawab harusnya siapa kira-kira? Mungkin manufacturer, Bu. Manufacturer, kenapa? Mungkin mereka yang menyusun semua perencanaannya sampai bisa ada kesalahan seperti itu. Oke, berarti menurut Intan manufacturer-nya ya, karena mereka yang paling bertanggung jawab gitu ya, karena planning segala macam pasti sudah dikonsultasikan dengan manufacturer-nya gitu ya, termasuk pada saat testing juga ya, cara testingnya gimana, planning skenario-nya seperti apa ya, itu betul sekali ya, saya setuju. Ada pendapat lain? Ada pendapat lain teman-teman kira-kira? Kalau programmernya gimana? Silakan. Kalau saya agak seimbang sih Bu, responsibility manufacturer sama programmer. Cuman lebih pada programmer, soalnya kan yang ngerancang ininya programmernya ya Bu, yang berkaitan implementasinya gitu. Saya lebih ke programmernya sih, ya responsibility-nya. Jadi lebih ke programmer ya kalau Irfan ya. Iya. Seimbang lah ya antara programmer dengan manufacturer gitu ya. Iya Bu. Oke. Karena dia yang mendesain softwarenya dan ternyata masalahnya muncul dari bug di softwarenya katanya gitu ya. Oke, bisa juga ya. Ada lagi yang lain? Pendapat yang lain? Gimana dengan rumah sakitnya? Rumah sakitnya salah nggak kira-kira? Atau operator di rumah sakitnya salah nggak? Menurut saya itu sih Bu, masih kurang informasi. Soalnya juga kan yang dibetulin sama manufakturernya itu setelah kematian pertama kan. Iya. Yang keempat sama kelima itu gimana? Bukannya seharusnya udah 3 orang mati udah
mungkin jangan menggunakan mesin itu dulu, atau itu tahu kalau matinya karena mesin tersebut itu sesudah kematian yang kelima. Itu kan kurang tahu ya saya. Terlalu banyak korban yang harus direnggut dulu ya, sampai akhirnya mesin itu ditarik gitu ya. Jadi hospitalnya agak terlalu percaya juga gitu ya dengan manufacturer ya, dibilang udah dibenerin, langsung percaya begitu saja gitu ya, padahal udah ada kasus, ada yang meninggal gitu sebelumnya ya. Jadi tetap aja hospital juga punya andil di situ ya, dalam itu tadi menggunakan mesinnya ya, kurang hati-hati ya, begitu tahu ada yang meninggal karena itu harusnya langsung hati-hati, atau minimal si pasiennya dikasih konsen dulu ya, bahwa sudah pernah ada kasus ini meninggal karena ini, jadi nggak bisa menjamin 100% bahwa alat ini aman, tapi kalau mau risk-nya diambil ya silahkan, mungkin bisa juga seperti itu ya, supaya aman gitu ya dari sisi hospitalnya. Tapi kalau nggak ada konsen seperti itu, ya bisa jadi hospitalnya berarti kurang aware juga dengan kemungkinan resikonya, begitu ya Raffi ya? Iya, Bu. Ya, betul sekali. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Wah, menarik ya. Silahkan nanti didiskusikan lagi nih, kira-kira gimana ya. Oke, baik. Kita lanjut ya, teman-teman. Nah, sekarang gimana caranya untuk meningkatkan reliability and safety ya. Jadi yang pertama, perlu teman-teman punya good software engineering and professional responsibility ya. Ini maaf ya, saya kalau ngajar sukanya coret-coret, jadi saya pakai coret-coret terus dari tadi. Ya. Terus teman-teman juga harus memperhatikan user interface ya, harus mudah untuk dimengerti ya, supaya meminimalkan human error gitu ya. Jadi teman-teman memikirkan human factor-nya juga ya. User interface-nya jangan jelimet, jangan terlalu susah untuk dimengerti gitu. Takutnya nanti kalau susah dimengerti, orang yang make jadi banyak errornya gitu kan ya. Hanya karena user interface-nya nggak friendly gitu ya. Nah, jangan lupa redundancy dan self-checking ya. Harus dicek terus-menerus gitu ya. Terus testing. Nah, testing ini perlu di-include juga real-world testing with real users ya, untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang tadi itu ya. Jadi mis-testing kayak gitu. Jadi harus sebelum dikomersilkan, sebelum diinikan, harus dites dulu di real environment ya, real world gitu ya. Oke, kemudian dari sisi profesional, manajemen dan komunikasi harus bagus gitu kan ya. Terus organization principles itu harus bisa diandalkan gitu ya. Jadi kalau ada failure apa yang terjadi ya, dan strukturnya juga jangan terlalu kaku gitu ya, harus agak fleksibel ya, supaya nanti mungkin aja yang bawah, orang-orang yang bawah, yang developernya gitu misalkan, bisa bicara apa adanya ke atasnya, ke manajemennya, misalkan ke bosnya gitu ya, atau ke pimpinan perusahaannya, bahwa ini yang saya kembangkan ini masih ada masalah. Dia nggak takut gitu loh untuk ngomong ya. Kalau misalnya struktur organisasinya terlalu kaku kan jadi takut ya mau ngomong ya. Nanti saya dimarahin lagi sama bos, atau nanti saya dipecat misalkan gitu. Jadi dari sisi itu harus dijaga ya. Manajemen komunikasi harus bagus, prinsip organisasinya juga harus bagus untuk tadi ya, bisa menangani failure dengan baik, dan juga orang yang mengerjakan itu bisa ngomong secara free dengan manajemennya gitu ya. Kemudian untuk yang aplikasi-aplikasi yang terkait dengan keamanan gitu ya. Nah, ini harus jelas ya, bahwa risk dan resiko-resiko yang mungkin terjadi itu harus jelas diidentifikasi, dan bagaimana cara memproteksinya gitu ya. Dan kita harus yakin sekali ya bahwa alat ini safe gitu ya. Ya, seperti itu. Dan avoid complacency sebisa mungkin gitu ya. Kemudian untuk spesifikasi ya, kalau teman-teman nanti ngambil proyek atau apa ya, jangan lupa pelajari kebutuhan klien ya. Perjelas spesifikasinya seperti apa. Dan harus mengerti kira-kira klien itu akan pakai sistemnya bagaimana gitu ya, supaya teman-teman bisa mendevelop sistem yang pas untuk kebutuhan klien. Juga ini ya, user interface dan human factor ya, itu harus dipertimbangkan juga ya, harus ada instruksinya, harus jelas gitu ya. Kalau ada error ya harus ada error message, jangan tiba-tiba error terus nggak tahu gitu, nggak ngasih tahu ke user bahwa itu error, kan jadi bingung kan usernya. Dan harus konsisten gitu ya. Terus
jangan lupa input itu harus selalu dicek gitu ya, supaya meminimalkan sistem failure karena typos, karena kesalahan human gitu kan ya. Ya, jadi input harus selalu dicek. Kemudian terkait user interface dan human factor juga ya, lanjutan yang tadi, harus ada feedback untuk mengerti sistem. Ya, jadi sistem tuh lagi ngapain tuh harus ada feedback. Ya bisa jadi yang di pesawat itu juga sebetulnya udah ada feedback ya, cuma masalahnya si usernya nggak tahu gimana cara mematikan. Nah itu berarti apa yang kurang? Instruction-nya kurang ya. Ya, jadi yang pesawat tadi, yang Boeing, yang Lion Air yang crash itu loh, itu kan sebetulnya mungkin udah dikasih tahu bahwa autopilot sedang mengendalikan nose-nya pesawat, misalkan mungkin udah ada tuh message-nya, cuma masalahnya pilotnya nggak tahu gimana cara mematikan. Pilotnya kan yang tahu keadaan sebenarnya seperti apa ya. Kalau sistem kan cuma baca dari data sensor doang kan, nah, tapi mungkin instruksinya nggak jelas gitu ya. Nah, kemudian sistem itu harus selalu berperilaku sebagaimana user yang sudah bereksperience itu berekspektasi. Jadi kalau dalam kasus pesawat tadi contohnya ya, autopilotnya itu harus behave seperti pilot yang experience akan behave gitu ya. Ya. Dalam kasus datanya benar ya, cuma sayangnya waktu itu datanya salah gitu ya. A workload that is too low can be dangerous juga. Nah ini juga harus dipertimbangkan juga ya. Nah kemudian apa, redundancy and self-checking gitu ya. Multiple computers capable of the same task ya. Jadi kalau satu komputer fails, yang lain bisa do the job ya. Juga yang kasus pesawat tadi misalnya ya. Kalau satu sensor fail, bisa jadi dia ngambil data dari sensor yang lain gitu. Dan tapi sensor yang fail ini harus ngasih info bahwa dia fail gitu ya. Ya kalau itu terjadi mungkin nggak terjadi tuh si, kalau ada ada sensor lain yang bisa jadi backup-nya gitu, bisa jadi kecelakaan tidak terjadi kan ya. Gitu ya. Seperti itu. Nah, terus testing ya. Dalam melaksanakan testing juga, even small changes harus ada testing. Walaupun perubahannya kecil sekali, tetap harus dites gitu ya. Terus verification and validation ya, harus independen ya. Terus ada beta testing. Beta testing tuh yang aplikasi atau sistem yang belum siap untuk dideploy ya, tapi udah hampir mirip dengan yang akan dideploy ya. Gitu. Nah, kemudian ini ada pertanyaan, apakah teman-teman lebih percaya human atau komputer? Nah, ini yang tadi ya, terkait yang tadi contohnya ya, yang Boeing tadi ya, apakah percaya komputer atau human gitu kan ya. Karena komputer di beberapa pesawat terbang gitu ya, itu prevent certain pilot actions kadang-kadang ya, termasuk yang tadi yang Boeing. Gitu ya. Terus dari sisi law, regulation, and markets ya, jadi harus ada regulation ya untuk orang-orang, harus ada insentif kalau bisa ya untuk perusahaan-perusahaan yang produce good systems ya, tapi regulasi juga tidak boleh membatasi inovasi gitu ya. Jadi ya regulasinya harus ya dibuat sedemikian rupa supaya tetap ada insentif untuk sistem-sistem yang bagus, tapi juga tidak membatasi inovasi ya. Kemudian regulation for safety critical application juga harus jelas gitu ya. Professional licensing juga harus ada, dan juga bagaimana taking responsibility kalau terjadi failure ya. Segitu ya. Terus apakah kita terlalu dependent ke komputer ya? Kita harus ingat bahwa komputer itu hanya tools aja ya. Kemudian yaitu ya, risk and progress harus selalu dimonitor. Oke. Nah, ini bisa didiskusikan oleh teman-teman ya. Bagaimana, apakah kita terlalu bergantung ke komputer gitu ya? Dalam cara apa kita bisa lebih aman gitu ya? Karena new technology ini silahkan didiskusikan, dan kita masuk ke yang untuk minggu depan ya teman-teman ya. Jadi ini ada perusahaan mobil namanya Volkswagen gitu ya. Teman-teman tahu Volkswagen nggak? Kok ini nggak ada ininya ya, cara-caranya kayak Volkswagen itu dia membuat suatu suatu low cost motor ya, low cost motor yang dikontrol oleh komputer ya. Low cost computer controlled motor. Jadi motor yang dikontrol oleh komputer. Dan katanya ini tuh bisa merevolusi small motor industry. Tapi sayangnya kalau standar kualitasnya dipenuhi, ternyata motornya jadi tidak powerful ya. Jadi kurang powerful. Akhirnya
si manajemennya yang di perusahaan itu, yang di Volkswagen itu, bilang ke timnya untuk modify software motornya. Jadi pada saat air quality jadi kalau mau jual mesin mobil gitu ya, kalau mau jual mesin mobil itu kan biasanya harus ada air quality check dulu ya. Jadi motornya itu jangan sampai menimbulkan polusi yang demikian gitu kan ya. Nah itu kan harus dipenuhi. Tapi ternyata kalau kualitas udara yang diproduksi oleh motornya itu dipenuhi, ternyata motornya jadi nggak powerful gitu loh. Akhirnya si manajemennya di perusahaan itu, di Volkswagen itu bilang bahwa kalau waktu lagi dites, tolong pakai air filter, jadi pakai penyaring udara supaya kesannya udaranya bersih gitu. Udara yang dikeluarkan oleh si motornya itu tidak polutif gitu. Tapi pada saat tidak dites, maka nggak usah pakai air filter lagi gitu. Nah, jadi ini menjadi suatu ini ya, apa ya, kayak bohong gitu ya manajemennya ya, bilang ke software-nya bahwa kalau pas lagi dites tolong air filternya di-on-kan, tapi kalau nggak dites ya udah matiin aja air filternya gitu. Soalnya kan dia cuma mau memenuhi standar polusi dari motor yang dia produksi sebenarnya gitu. Apa ya, bingung kan ya, kalau teman-teman kira-kira lagi kerja di situ apa yang akan teman-teman lakukan? Kalau teman-teman jadi software engineer di perusahaan itu gitu ya, terus disuruh modifikasi, kalau pas lagi dites tolong dong air filternya nyalain, tapi kalau nggak dites ya nggak usah gitu. Khusus untuk pas lagi ditesnya doang gitu. Itu teman-teman ngapain kira-kira? Ada yang mau berpendapat? Nulis anonim, Bu. Nulis anonim, berarti yang mana nih, Damai? Mungkin leak information tapi menutup identitas diri. Tapi bukan lokalnya sih. Leak information tapi anonim gitu ya, ke media misalnya gitu, tapi anonim gitu ya. Oke, itu satu pendapat. Ada lagi yang lain? Yang poin keempat, Bu. Yang mana? Poin keempat. Iya. Poin keempat, go along with management's decision because it seemed like the other engineers were fine with it. So it must be okay. Oh, jadi nurut aja gitu ya, walaupun disuruh menipu ini nanti pas lagi ngetes kualitas polusi motornya gitu ya. Tapi Iya, Bu. Tetap nurut ya, karena itu management decision gitu ya. Iya, Bu. Baik. Ada lagi pendapat lain? Ini nggak ada benar salah ya, ini orang-orang kan bisa beda-beda ya. Ada lagi? Atau bisa juga yang kelima, ya, go along with the directive ya, dengan perintah itu, karena kita mungkin punya pendapat bahwa standar itu memang terlalu strict gitu ya, jadi nggak mungkin lah kita bikin motor yang bisa polusinya minimal seminimal yang diinginkan oleh standar itu, jadi mungkin standarnya nggak reasonable misalnya gitu ya, nggak mungkin lah kita bikin motor yang polusinya kayak gitu ya, pasti kan ya pasti namanya motor ya pasti ada polusi ya, tapi kan ada standar untuk supaya polusinya tidak melebihi sekian ppm misalnya gitu ya. Nah mungkin terlalu strict itu si standarnya, sehingga kita sendiri nggak setuju dengan standarnya, akhirnya kita setuju untuk memodifikasi gitu, bisa jadi ya. Ya, ada beberapa pendapat ya teman-teman ya. Jadi nanti diskusi ini yang nanti minggu depan teman-teman kerjakan itu diharapkan bisa memunculkan ini tadi ya, kira-kira apa yang akan dilakukan kalau terjadi seperti itu. Itu terkait etika ya teman-teman, jadi silakan dibaca dari awal bab sampai sekarang, kira-kira apa yang akan dilakukan kalau terjadi kasus-kasus yang seperti nanti yang di skenario nanti teman-teman baca ya. Ya, ada juga yang bilang bahwa try to change the decision ya, coba bicara dengan petinggi-petinggi di perusahaan itu, coba ubah decision-nya, kalau nggak berhasil baru bocorin ke media, misalnya gitu ya. Terus atau bisa juga coba ngobrol sama pimpinan-pimpinan perusahaan, kalau emang tidak didengarkan ya udah, yang penting kita udah berusaha gitu ya. At least nggak diem aja gitu ya. Ada juga yang gitu ya, nggak masalah sih, itu bisa macam-macam. Jadi intinya si Volkswagen itu tadi ya, jadi ternyata engine-nya yang dia bikin itu tidak bisa memenuhi US EPA and European Air Quality Standards. Ya, jadi dia tidak bisa memenuhi air quality standards yang dipersyaratkan gitu ya. Nah, kemudian software-nya itu dimanipulasi sehingga software-nya itu tahu
kalau mobil itu sedang di testing untuk emisi gitu ya, kalau mobilnya yang menggunakan motor itu lagi dites untuk emisi, maka dia menjalankan air filter dan normal emission control system itu dijalankan seperti itu ya. Nah, kemudian itu ketahuan ya akhirnya ya di kasus itu akhirnya Volkswagen tuh ketahuan bahwa dia memanipulasi itu. Pada saat itu sebetulnya Audi itu juga pengen bikin diesel engine yang sekuat Volkswagen gitu ya, tapi ternyata Audi nggak berhasil, tapi Audi ini jujur nih ya, Audi ini jujur. Jadi Audi itu bilang bahwa dia nggak berhasil memenuhi emission standar gitu, dan akhirnya mereka tetap mencoba mendevelop device yang lain gitu ya. Gitu. Tapi ternyata diesel engine yang dibuat belum bisa memenuhi emission standar, tapi dia jujur sih Audi-nya. Akhirnya tahun 2009 itu sudah dijual ya 500.000 mobil gitu dengan device yang baru itu yang motornya sudah bagus itu tadi ya. Nah, tapi akhirnya device software-nya diperbaiki lagi ya sambil jalan. Terus ribuan mobil dibenarkan hanya dengan a software patch ternyata ya. Hanya dengan perbaiki software itu jadi bisa dibenarkan. Nah gitu ya. Nah ini nanti bisa didiskusikan kira-kira kalau terjadi seperti ini apa yang akan kalian lakukan gitu ya. Bagaimana cara menghindari mengambil keputusan seperti yang diambil oleh Volkswagen gitu ya. Dan sekarang kalau Volkswagen membuat self-driving car, kira-kira teman-teman mau pakai enggak? Dengan reputasi dia yang pernah memanipulasi testing gitu, kira-kira kalau dia mengeluarkan self-driving car gitu, teman-teman mau beli nggak dari Volkswagen? Kayaknya enggak, Bu. Enggak ya? Iya sama sih. Iya sama saya juga ya. Yang ini tadi udah ya. Jadi silahkan introduction-nya ya. Introduction and methodology, brainstorming phase-nya tadi sudah ya. People and stakeholder-nya apa, risk, issues, problem segala macam, benefit gitu ya. Kemudian possible actions gitu ya. Terus analisisnya tadi ya, responsibilities of decision maker, terus rights of stakeholders, terus consider the impact of options gitu ya. Terus categorize each potential action gitu ya, apakah dia ethically obligatory, ethically prohibited, atau ethically acceptable. Kemudian kalau ada lebih dari satu option, silakan dipilih satu option dan silakan alasannya kenapa pilih option yang itu. Nah, apa yang kasus-kasus yang dibahas ini ya? Yang pertama ini, protecting personal data. Ini silakan dibaca ya, silakan di New LMS. Teman-teman udah bisa lihat New LMS ya di pertemuan 12 kalau nggak salah. Di pertemuan 12 ada PPT-nya, itu bisa di-download. Ini semua FGD skenario-nya ada di PPT tersebut ya. Terus ini ya, misalkan teman-teman kerja di perusahaan yang mendevelop free email service seperti Gmail ya, tapi ternyata dia bikin iklan juga ya, iklan yang berdasarkan isi dari emailnya ya. Nah itu kira-kira secara etis gimana nih? Kalau teman-teman part of the team ya, yang desain sistem tersebut, bagaimana ethical responsibilities teman-teman? Nah ini silahkan didiskusikan di kelompoknya ya. Ini contoh yang kedua. Yang ketiga, webcams in school laptops ya. Ini ada recent order of laptops for a local school district yang meminta ada webcam software. Ya. Tapi teman-teman tahu bahwa software yang ini tuh ternyata bisa menyalakan webcam secara remote gitu ya, walaupun yang pakai laptopnya nggak sadar misalkan. Nah itu kira-kira apa yang akan teman-teman lakukan gitu ya. Ada lagi publishing security vulnerabilities ya, silahkan dibaca ya. Gimana kalau teman-teman menjadi student di MIT gitu ya, terus mendevelop apa segala macam gitu ya, silahkan. Terus tentang specification. Nah, misalkan teman-teman junior programmer gitu ya, yang sedang bekerja di modul yang collect data from loan application form ya. Nah, ternyata some demographic data are missing. Race dan age itu nggak ada ternyata. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan gitu ya? Apa yang teman-teman lakukan? Banyak ya, jadi ada 15 ya, ada schedule pressure, safety critical, terus schedule pressure, product to market, ya ini ada
kasus-kasus software license violation gitu ya, apa yang harus dilakukan, going public, release of personal information, conflict of interest, kickbacks and disclosure, a test plan, artificial intelligence and sentencing ya, ini ada 2 halaman ya, artificial intelligence and sentencing, kemudian a gracious host. Jadi ada 15 skenario ya teman-teman ya, 15 skenario, teman-teman pilih satu skenario per kelompok. Ya, minggu depan saya ingin dapat laporan ada berapa kelompok dan masing-masing kelompok topiknya apa. Itu nanti akan saya catat minggu depan ya. Jadi silakan minggu ini didiskusikan dulu oleh teman-teman sekelas ini ya. Silakan ada satu yang menjadi koordinator. Siapa ya PJ kelas ini untuk mata kuliah ini? PJ kelasnya siapa? Halo? Halo, Assalamualaikum. Saya kedengeran kan ya? Masih, Bu. Oke, PJ kelasnya siapa? Belum ada, Bu. Belum ada? Oke, siapa yang mau volunteer menjadi PJ kelas? Apa saya tunjuk ya? Saya tunjuk ya? Oke, saya tunjuk. Atau ada yang mau itulah, yang berkenan untuk jadi PJ siapa nih? Atau ada komtinya nggak di sini di kelas ini? Komti angkatan? Nggak ada? Oke, saya itu aja ya. Rifan Arnanda Putra, mana? Rifan? Rifan Ananda Putra? Halo Rifan, ada nggak di situ Rifan? Kita sepakati ya, PJ kelas ini adalah Rifan. Karena tidak ada jawaban, saya anggap setuju. Oke, Rifan memastikan bahwa setiap kelompok dapat topik yang berbeda, gitu ya. Minggu depan saya ingin laporan ada berapa kelompok di kelas ini, kemudian masing-masing kelompok apa skenario mana ya. Dan ini nanti teman-teman membuat ini ya slide PPT untuk dipresentasikan dan juga laporan tertulis. Laporan tertulisnya ini ya, maksimum 10 halaman A4, fontnya Calibri 12 PT, spasi tunggal, 10 PT spacing between paragraph. Boleh juga teman-teman bahas kasus yang sedang di Indonesia atau di dunia yang topiknya mirip dengan skenario FGD yang untuk kelompok teman-teman gitu ya. Nah, kemudian pertemuan 12-13 itu minggu depan dan minggu depannya lagi, teman-teman silakan melaporkan progres pekerjaan kelompoknya. Saya ingin tahu ada berapa kelompok, nama kelompoknya, anggota kelompoknya, dan juga judul skenarionya apa, tentang apa ya, nanti kita sepakati. Setelah itu, pengumpulan tugasnya dilakukan di pertemuan ke-14 dan juga presentasinya ya, itu semua di pertemuan 14, satu pertemuan aja untuk presentasi. Baik, ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan? Bu, jadi ini satu kelompok, satu kasus, Bu ya? Ya, satu kelompok, satu kasus ya. PJ-nya Rifan ya, PJ-nya belum dites. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.